Halo Sobat Galeri, balik lagi di video Favoristo kali ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maya Dewi Staningrum dari Galeri Investasi Universitas Gunadarma. Pada video kali ini, saya akan membahas saham favorit saya, yaitu saham dari PT Era Jaya Swasembada Tbk dengan kode saham ERA. Yuk, mari kita bahas ERA. Buat yang belum tahu ERA bergerak di bidang apa, jadi Era Jaya Swasembada adalah distributor dan pengecer produk dan layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Mereka berdiri di tahun 1996 dan melantai di bursa saham pada 14 Desember 2011. ERA menjual dan mendistribusikan produk-produk elektronik seperti smartphone, tablet, dan berbagai macam voucher seperti voucher Google Play dan voucher isi ulang pulsa. Nah, pasti teman-teman kalau ke mall, kalian juga pernah melihat store mereka, yaitu diantaranya ada iBox dan Erafone. Hingga 30 September 2021, ERA memiliki 88 titik distribusi, diantaranya ada di Indonesia dan Malaysia, lalu 1126 toko retail di Indonesia, Singapura, dan Malaysia, dan 65.000 lebih toko reseller pihak ketiga. ERA memiliki kerjasama dengan banyak merek-merek ternama, antara lain seperti Apple, Asus, Oppo, Realme, dan banyak lainnya. Sejak pandemi, ERA merevolusi sistem penjualannya yang dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama ada mobile selling seperti e-katalog, lalu yang kedua ada ERA Express, yaitu jasa pengiriman dari store ke customer hanya butuh waktu 3 jam. Yang ketiga ada platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan yang terakhir ada pameran-pameran online, misalkan melalui sosial media. Dan berdasarkan riset membuktikan bahwa sales yang diperoleh dari event-event online lebih besar 40% jika dibandingkan event-event offline lainnya. Setelah kita mengenal sekilas dari perusahaan, yuk selanjutnya kita akan membahas perbandingan kinerja ERA per September 2020 dan 2021. Bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Kalau kita lihat dari net sales-nya itu bertumbuh ya sebesar 35%. Dan net income ERA cukup melesat di tahun 2021 yaitu naik 144%. Di saat COVID-19 menjadi tantangan besar bagi perekonomian, justru ERA membukukan laba dan penjualan yang meningkat signifikan. Penggunaan barang elektronik seperti smartphone, aksesoris, dan perangkat elektronik sejenis inilah yang membuat penjualan emiten ini meningkat dan membuka peluang yang lebih cerah bagi perseroan ini. Inilah breakdown revenue berdasarkan produk segmen ERA. 79% revenue didapat dari penjualan HP dan tablet, lalu penjualan kedua terbesar didapat dari voucher, yang ketiga adalah aksesoris-aksesoris, dan yang keempat adalah barang-barang elektronik lainnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai kinerja keuangan dari ERA per September 2020 dan 2021. Sekarang kita akan membandingkan rasio ERA dengan industrinya jika kita lihat dari rasio keuangan secara TTM atau trailing 12 month. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping ini, ERA memiliki fundamental yang baik di tengah pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan total aset yang juga meningkat. Dilihat dari rasio profitabilitas seperti ROE, OPM, dan NPM, ERA lebih unggul dibandingkan industrinya. Lalu, tingkat DER atau hutang perusahaan ada di 34,85 kali yang tergolong cukup tinggi. Perusahaan juga rutin membagikan dividen kepada pemegang saham dari laba bersihnya dengan persentase dividen payout rasio sebesar 21,18%. Lalu dalam rasio valuasi PER menunjukkan bahwa harga saham ERA termasuk undervalued atau murah karena berada di bawah standarnya yaitu 18 kali. Dari pembahasan tadi bisa disimpulkan alasan saya menyukai saham ERA adalah karena yang pertama, ERA masih menjadi pemimpin pasar retail gadget di Indonesia dengan mendominasi 35% pangsa pasar dengan cakupan wilayah yang luas yang ada hampir di seluruh Indonesia. Yang kedua, ERA mempunyai prospek yang menarik
karena peluang bisnis di industri alat telekomunikasi masih sangat menjanjikan. Yang ketiga, Era cukup agresif berekspansi dengan meningkatkan pembukaan gerai di setiap tahunnya dan berinovasi pada strategi penjualannya. Yang keempat, Era mencatatkan kinerja yang baik di tengah pandemi COVID-19 dengan revenue dan net sales yang meningkat didukung oleh penjualan barang elektronik yang tinggi. Yang kelima, dari sisi valuasi, price earning ratio, saat ini harga saham Era tergolong undervalued atau murah dibandingkan industrinya dan rutin membagikan dividen kepada investornya. Disclaimer on, video ini bukanlah rekomendasi untuk membeli atau menjual suatu saham. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Salam investasi!